Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Raihan Ardiansah, dengan NIM 2312307. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang searching dalam mata kuliah struktur data. Sebelumnya, searching ini atau pencarian pasti sering kita temui di dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ketika kita menggunakan Instagram, itu kan ada fitur pencarian akun. Nah, misalnya kita mencari sesuatu atau mencari akun tertentu. Ketika kita menemukan akun tersebut, maka akan tampil. Apabila kita tidak menemukan akunnya, maka biasanya akan tertulis akun tidak ditemukan. Nah, ketika dalam mata kuliah struktur data kurang lebih juga seperti itu. Jadi langsung saja, searching kalau dalam mata kuliah struktur data adalah proses untuk mencari suatu data atau elemen dalam kumpulan data, baik dalam bentuk array, list, database maupun struktur data lainnya. Tujuan utama dari searching adalah menemukan elemen yang dicari dan mengembalikan posisinya jika ditemukan, atau memberikan indikasi bahwa elemen tersebut tidak ada dalam kumpulan data. Jadi ketika yang dicari keywordnya itu ditemukan, maka dia akan memberikan indikasi bahwa dia itu ditemukan. Apabila tidak, itu akan menampilkan juga tulisan atau apapun itu yang menyatakan bahwa dia tidak ditemukan. Nah, searching ini ada terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada sequential search dan yang kedua ada binary search. Nah, apa sih sequential search itu? Sequential search atau linear search adalah metode pencarian paling sederhana dan langsung. Nah, jadi kayak apa ya? Jadi dia yang paling di antara dua itu dia yang paling mudah untuk diterapkan. Cara kerjanya yaitu memeriksa setiap elemen dalam struktur data satu persatu dari awal hingga akhir. Jika ditemukan, mengembalikan indeks elemen tersebut. Jika tidak, pencarian berlanjut hingga akhir. Jadi dia akan memeriksa satu-satu elemen sesuai indeks. Indeks 0, kan kita sudah belajar di sebelumnya yang pemrograman struktur, itu kan ada indeks ketika perulangan. Nah, itu dia menggunakan perulangan. Jadi dia ketika mengecek itu dari yang paling kecil dulu, dari 0. Indeks ke 0, kalau misalnya tidak cocok dia akan pindah ke indeks selanjutnya gitu. Terus indeks misalnya tidak ketemu juga, dia akan pindah ke sebelahnya terus sampai ketemu. Dan apabila sampai terakhir dia tidak ketemu, maka dia akan mengembalikan pesan atau indikasi bahwa dia tidak ditemukan. Nah, ini ada contoh sederhana dari penerapan sequential search. Jadi di sini ada program. Nah, di sini dia mendefinisikan, mendeklarasikan variabel awal itu x sama dengan 8. Lalu di sini definisikan array yang berisi 5, 9, 2, 7, 8, 1, 6. Lalu di sini ada mendefinisikan found, variabel found dengan false defaultnya. Lalu kita di sini melakukan perulangan. Nah, di sini kuncinya itu ketika perulangan nilai awalnya itu kan 0. Nah, karena banyaknya data di dalam itu ada 7 indeks, maka di sini 7, 1 2 3 4 5 6 7, ya benar. Lalu di sini i plus plus. Lah, jika x yang dicari maka 8 sama dengan array sekian, maka dia akan true. Tapi terus dia akan menampilkan pesan bahwa data itu ditemukan di indeks kesekian. Terus break. Lalu jika tidak ditemukan, maka dia akan menampilkan pesan data tidak ditemukan. Kembalikan nilai 0. Nanti dia outputnya akan seperti ini, data ditemukan di indeks 4. Langsung saja kita coba praktekkan, karena kalau terlalu banyak teori biasanya kurang paham. Lebih enak langsung praktek. Oke, sini saya sudah menggunakan compiler online C++ Shell. Di sini kita coba tulis kodenya. Oke.
kita ulang lagi dari awal. Tadi tidak tersave x, variabel x. Kita di sini array-nya taruh perulangan i sama dengan 0 selama i lebih kecil dari berapa indeks ini, 0, 1, 2, 3, 4 4. Kita rapikan. Kali plus. Nah, di sini baru kita masukkan perbandingannya. If x sama dengan array yang dicari, array dengan indeks i, maka kita ubah found-nya menjadi true. Dan kita cout untuk menampilkan bahwa dia telah ditemukan. Indeks ke i, kita nl biar dia membuat baris baru. Nah, setelah itu break biar langsung keluar. Nah, ini kita tutup dulu. Nah, habis itu ini tutup. Ini kan tadi ditutup, nah ini jangan lupa ditutup. Setelah itu kita buat apabila dia tidak ditemukan sama sekali sampai akhir. Misalnya tidak ditemukan, tidak sama dengan found itu tidak true, maka kita tampilkan pesan data tidak ditemukan. Oke. Jangan lupa tutup kurung. Lalu kita tutup lagi yang di atas. Oke. Coba kita jalankan. Oh iya, ini belum ditambahkan deklarasi i-nya. Maka data ditemukan di indeks kedua. Apakah benar? Kan kita mencari 7, 0, 1, 2. Benar, ditemukan di indeks kedua. Jadi gitu dia. Jadi awalnya itu dia kan periksa apakah 5, kan misalnya di sini udah sampai sini ya. Nah, nilai awal kan 0. Nah, 0 indeks ke 0
lebih kecil dari 4, ya, maka jalankan di bawah ini. Jika X 7 sama dengan array indeks ke 0 itu 5, maka true. Tapi karena tidak true, tidak sama, maka dia langsung ulang lagi terus nambah 0 jadi 1. Nah, ketika sudah di sini 1, dia ngecek apa 1 lebih kecil dari 4. Iya. Jadi di sini langsung di sini 1, arraynya jadi 1. Langsung dicek 7 sama dengan indeks ke 1. Indeks ke 1 itu kan 4. Tidak sama kan? Tidak sesuai. Maka dia mengulang lagi. Terus sampai di sebelah sini jadi di sini kan tadi kan nambah lagi jadi 1 lagi. Jadi 2 sekarang. 2 kan lebih kecil dari 4. Nah, lalu di sini 7. X-nya 7 sama dengan indeks ketiga. Dia kan lebih kecil dari 4. Indeks ketiga. Lalu kita cek di 3 itu kan 7. Berarti ketemu 7 sama dengan 7. Nah, baru di sini jalan foundnya diubah menjadi true. Lalu cout data ditemukan ke indeks ke indeks ke 3. Nah, lalu break langsung keluar. Tapi ketika kita udah sampai terakhir itu tidak ditemukan, berarti dia tidak jalan sama sekali. Maka dia langsung keluar. Terus dia ngecek di sini apakah found tidak true, foundnya itu masih false. Jika iya, kan iya, tidak diubah menjadi true, maka di sini data tidak ditemukan. Jadi terus maka di sini ketika misalnya kita sini ganti, jadi misalnya yang tidak ada itu 2, maka data tidak ditemukan. Jadi seperti itu untuk sequential search. Oke, kita lanjut yang kedua. Untuk binary search ini yang paling banyak digunakan karena dia untuk data yang sangat besar itu gampang sekali untuk mencarinya. Dia akan membagi. Nah, kita baca dulu pengertiannya. Binary search adalah pencarian yang dilakukan dengan membagi data menjadi 2 bagian secara berulang hingga menemukan elemen yang dicari. Metode ini hanya bisa diterapkan pada data yang sudah terurut. Nah, syaratnya untuk menggunakan binary search ini, dia datanya harus sudah terurut. Harus diurutkan terlebih dahulu menggunakan sorting. Lalu di sini ada contohnya, contoh kode. Nah, kode dia membagi kodenya terlebih dahulu menjadi 2 bagian. Di sini di bagian sini itu dia membagi 2 kodenya menjadi 2 bagian. Jika dia ketemu atau sama, maka ditemukan. Jika nilai tengah yang dicek itu nilai tengah dengan nilai yang dicari itu lebih kecil, maksudnya nilai yang dicari itu lebih kecil dari nilai tengah, maka dia akan pindah pencariannya ke sebelah kiri. Tapi apabila X itu nilai yang dicari itu lebih besar dari nilai tengahnya, maka pencarian akan pindah ke sebelah kanan. Jika tidak ditemukan, sama, dia akan menampilkan data tidak ditemukan. Kalau dari kode ini dia akan menampilkan output berupa data ditemukan ke indeks ketiga. Oke, kita coba langsung. Kita langsung coding. Oke, di sini kita tidak akan menghapus kodenya, kita hanya menghapus sebagian, tidak semuanya. Misalnya kita di sini kita ganti jadi 5. Nah, di sini kita kuncinya itu di sini, dia harus terurut. Misalnya yang pertama kedua, sini 5, sini 4, 7, di sini 6, 8, di sini misalnya 9. Nah, ini kan terurut 2, 5, 7, 8, 9. Nah, kunci itu di sini. Nah, lalu kita di sini kita tambahkan nilai kirinya sama 0, nilai kanannya. Di sini kan indeks ada 0, 1, 2, 3, 4. Nah, jadi indeks paling kanan itu 4. Oke. Lalu
kita tambahkan juga nilai tengah, definisikan nilai tengah. Nah, setelah itu jadi kita definisikan boolean found atau default yaitu false. Di sini kita tidak menggunakan for lagi, kita hapus aja ini, tidak terpakai. Di sini kita gunakan while, pengulangan while seperti yang sudah kita pelajari di pemrograman terstruktur. Lalu while selama kiri, nilai kirinya itu lebih kecil sama dengan kanan, dan tidak found, maka jalankan ini. Nah, di sini kita lakukan perbandingan. Jika x x kan 5 yang kita cari, x sama dengan array, jangan, kita sebelum itu kita lupa di sini menambahkan untuk membagi dari untuk mencari nilai tengahnya terlebih dahulu. Nilai tengah sama dengan kiri ditambah kanan dikurang kiri bagi 2. Nah, baru kita bandingkan antara nilai tengah dan nilai yang dicari. Jika nilai yang dicari itu sama dengan array, nilai tengah, maka di sini kita ubah boolean found jadi true. Nah, lalu kita cetak juga, kita tambahin cout, tampilkan di layar bahwa data ditemukan di indeks ke nilai tengah, karena kan ditemukan di indeks ini, nilai tengah. Lalu misalnya dia tidak ditemukan, maka jalan yang bawahnya. Jika x itu lebih kecil dari array nilai tengah, maka berarti kan kalau dia lebih kecil berarti dia pencariannya pindah ke sebelah kiri, maka kiri kanan, batas boxnya kanan sama dengan nilai tengah kanan sama dengan nilai tengah dikurangi 1 dan pindah ke sebelah kiri. Lalu kurang lebih sama, tapi jika dia lebih besar,
sebagai nilai tengah, maka di sini nilai tengahnya di sini kita ganti kiri dengan nilai tengah tambah 1. Oke. Jangan lupa titik koma. Lalu ini jika tidak ditemukan, maka dia akan tampilkan data tidak ditemukan. Kita coba jalankan. Oh, ininya belum ditentukan tipe datanya. Typo. Sini menggunakan camel case. Dan kurang tutup kurung 1 di sini, kurang 1. Untuk menutup dari while-nya belum ada. Nah, data ditemukan di indeks ke-1. Indeks ke-1 itu mana? Ini 5. Sama kan? 5. Misalnya kita ganti jadi 8. Nah, 8 ditemukan di indeks ketiga. 0, 1, 2, 3 sesuai. Lalu kita ganti 10. Data tidak ditemukan. Oke. Seperti itu. Terback kembali. Oke, masih ada. Di seperti itu. Data tidak ditemukan. Oke. Lalu kapan sih kita harus menggunakan sequential search atau binary search? Nah, di sini ada perbandingan antara linear search dan binary search dari jenis datanya. Kalau linear search itu bisa digunakan secara terurut, data yang tidak terurut. Tapi kalau binary search itu harus datanya itu terurut terlebih dahulu. Lalu untuk kecepatan, linear search itu lebih lambat karena dia kalau datanya besar sekali itu lambat karena harus dicek satu persatu. Tapi ketika binary search itu lebih cepat karena dia langsung membagi nilai tengahnya. Jadi misalnya yang sebelah kanan tidak ditemukan, ya udah langsung sebelah kiri terus sampai dia ditemukan, jadi lebih cepat. Terus lalu diimplementasi dia lebih mudah, langsung iterasi. Tapi kalau di binary search itu harus membagi array menjadi 2, jadi lebih panjang kodenya tadi yang kita lihat. Lalu efektivitas, kalau linear search itu untuk data kecil itu bagus, tapi kalau binary search itu sangat baik untuk data besar. Lalu kesimpulan, linear search itu memeriksa setiap elemen satu persatu sehingga mudah digunakan tetapi kurang efisien untuk data besar. Sebaliknya, binary search membagi data terurut secara berulang, membuatnya lebih cepat tetapi hanya berlaku untuk data yang tersusun. Ketika kita sudah berurusan dengan big data yang sangat besar itu kan otomatis berarti datanya sangat banyak yang digunakan. Nah, akan lebih alangkah lebih baiknya kita menggunakan yang namanya binary search agar pencarian data atau loading di database itu lebih cepat. Oke. Terima kasih. Sekian penyampaian materi dari saya. Apabila banyak kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.